Nah, kita sudah tiba di langkah keempat ketika kita udah tahu produknya apa, lalu juga negara tujuan ekspornya kemana, saatnya kita cari supplier yang bisa memenuhi kebutuhan produk kita. Caranya gimana cari supplier? Nah, ini gampang, susah. Cara pertama, kita bisa cari di Google atau media sosial di Facebook, Instagram, LinkedIn. Misalnya saya mau ekspor coklat, ya udah saya cari aja di Google pabrik coklat di Jakarta, di Tangerang, di Bandung, atau di mana. Nah, itu biasanya pasti banyak keluar. Atau kita briket, kita bisa cari eksportir briket atau supplier briket di Google, itu pasti akan banyak sekali keluar. Nah, langkah kedua, kita hubungi satu-satu. Kita email, kita telepon, kita WhatsApp, lalu kita set meeting, kalau bisa bertemu langsung. Kenapa harus ketemu langsung? Karena supplier tuh ibarat kita cari jodoh. Karena ini akan menjadi key partners, partners paling penting dalam bisnis kita. Maka kita harus ketemu langsung. Kalau Anda mau menikah, nggak mungkin kan nggak pernah ketemu langsung tiba-tiba menikah. Maka untuk supplier itu harus kita ketemu langsung. Karena kita harus mempelajari langsung produknya dan juga pribadi sang suppliernya. Nah, yang sering kali jadi pertanyaan adalah gimana caranya kita memperkenalkan diri ke supplier. Nah, sebenarnya ada dua cara. Cara pertama adalah kita udah membawa nama perusahaan kita. Jadi kalau waktu itu saya bilang kalau saya dari perusahaan ini, PT Persatuan Komoditas Indonesia, saya tertarik untuk memperluas jangkauan pasar saya ke produk cocoa powder, sehingga tertarik untuk belajar dengan perusahaan Bapak Ibu di pabrik tersebut. Nah, waktu itu saya bilang seperti itu dan untungnya perusahaan welcome, suppliernya welcome. Cara kedua, ya kita bisa langsung, kalau memang belum punya perusahaan, kita bisa langsung bilang aja kalau kita mau belajar ekspor, mau belajar tentang produknya, lalu juga mau belajar ya secara langsung lihat di pabrik dan berkenalan langsung dengan suppliernya. Nah, jika suppliernya memang terbuka ya dia pasti akan membuka diri untuk mengajari. Tapi ada juga supplier yang kalau dibilang pertama kali mau ekspor langsung underestimate gitu ya. Tapi nggak apa-apa, dicoba aja dan silahkan dipikirkan strategi mana yang kira-kira paling baik. Tapi kalau dulu strategi saya udah punya perusahaan dulu, baru saya bilang kalau saya ingin memperluas produk di perusahaan saya ke produk cocoa powder atau produk supplier tertentu. Nah, ketika kita udah set meeting, udah ketemu langsung, udah ngobrol-ngobrol, ya kalau bisa kita membangun relationship dari sana. Sering diajak nongkrong, sering diajak ngopi, sering diajak ngobrol, supaya udah berasa teman atau berasa keluarga bahkan. Lalu kita pelajari produknya, kita minta sampelnya, kita minta analisa uji labnya. Dan setelah itu baru kita nanti bicarakan metode pembayaran dengan supplier dan juga menandatangani kontrak kerjasama. Nah, metode pembayaran ini penting untuk dibicarakan supaya nantinya nggak ada cekcok atau nggak ada konflik tertentu yang harus disepakati hitam atas putih di kontrak kerjasama. Entah misalnya DP dulu baru produksi, atau ya gimana nantinya. Kalau saya biasanya DP dulu 30%, baru produksi, dan setelah staffing, baru di pelunasan. Nah, itu harus dibicarakan mata demi mata dengan suppliernya dan ditulis dalam kontrak kerjasama. Juga penting untuk menuliskan di kontrak kerjasama bahwa buyer yang kita dapatkan itu nggak boleh di hijack atau nggak boleh diambil dari supplier dan menjadi eksklusif buat perusahaan kita. Nah, kontrak ini sangat penting supaya bisnis kita dengan supplier dapat ditempuh dalam jangka waktu yang panjang. Karena business relationship persis sangat-sangat penting untuk dibangun sejak awal. Nah, tipsnya bagaimana untuk mencari supplier? Kalau bisa, kita cari supplier yang belum pernah ekspor atau sudah tidak ekspor. Karena kalau belum pernah ekspor atau sudah tidak ekspor, kita akan dengan lebih mudah memperkenalkan diri ke supplier tersebut. Lalu kita akan membantu perusahaan beliau untuk melakukan ekspor penjualan ke luar negeri. Nah, itu tips yang pertama. Karena kalau udah pernah ekspor, biasanya ya antara dua, antara welcome atau nggak welcome. Ya. Tapi kalau belum pernah ekspor, biasanya akan welcome menerima calon-calon eksportir baru, supaya produknya bisa diperluas juga di kemancanegara. Nah, tips kedua, kita survei lebih dari 3 supplier kalau bisa. Pertama, untuk membandingkan harga. Kedua, untuk membandingkan konektivitas hati. Karena seperti saya bilang di awal, cari supplier itu seperti cari jodoh, cocok-cocokan. Nah, makanya penting bagi kita untuk memilih, ya, untuk mensurvei lebih dari 3, untuk membandingkan itu, konektivitas, cocok apa enggak, dia terbuka atau enggak, menerima atau enggak. Itu kan sangat penting, karena supplier, sekali lagi, ini key partners dalam bisnis. Kalau nggak cocok, atau cekcok, atau nggak welcome, itu kan susah menjalani bisnis ke depannya. Makanya penting bagi kita di awal, dalam membangun bisnis ekspor, mencari supplier yang terbaik. Dan ini pastinya nggak mudah, tapi pasti bisa dan pasti ada untuk ditemukan kalau kita rajin survei dan rajin untuk jalan-jalan berkeliling menghubungi
supplier, memperluas koneksi, dan akhirnya bisa menemukan supplier yang tepat. Step keempat, cari supplier.